Bab 471. Dragon Seven bertekad untuk mati kali ini, jadi dia harus membuat musuhnya juga kehilangan sesuatu dalam prosesnya. Ada 3 peringkat naga super puncak di teman musuh, jadi dia hanya bisa fokus menyerang satu orang melalui serangan yang membuat mereka benar-benar lengah. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, dan begitu dia menyerang, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk melawan terlepas dari apakah serangan itu mendarat atau tidak. Setelah itu, dia hanya akan mampu menyerap serangan musuh. Pada saat itu, dia pasti akan mati karena dia sudah terluka parah. Naga 7 mengerahkan kekuatan penuhnya terlepas dari potensi cederanya, dan dengan kecepatan kilat, dia mendekati 3 peringkat puncak naga dalam sekejap mata. Dia menggunakan seluruh kekuatan untuk meluncurkan pukulan terakhir yang akan dia berikan dalam hidup ini. Dia tidak menyesal menjadi warga negara Summerland. Pukulan penghancur. Naga 7 berteriak di dalam hatinya dan meninju pria bertopeng yang paling dekat dengannya di dada tempat jantungnya berada. Pada saat ini, dia benar-benar menggunakan jurus pamungkas yang kuat dari Foam Intention Fist, Crushing Pang yang terkenal di Summerland. Jika pukulan ini mengenai, bahkan jika lawannya adalah Dragon Ranker puncak, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, jantung adalah bagian paling rentan dari tubuh manusia. Begitu jantung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat, korban akan selamat hanya jika mereka beruntung. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. 3 puncak bertopeng naga Ranker tidak menyangka bahwa naga 7 akan tiba-tiba menyerang mereka. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan naga 7 hadir dan mereka berpikir untuk mengirim berita itu kembali secepat mungkin, jadi mereka bersantai sejenak. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, serangan itu sudah tepat di depan mereka. Oleh karena itu, yang ketiga juga merespons dengan cepat. Pria bertopeng yang menyerang naga 7 tidak bisa menghindari serangan naga 7 lagi karena dia yang paling dekat. Dia hanya bisa menggeser tubuhnya sedikit untuk menggerakkan jantungnya, bagian vitalnya, menjauh, dan menggunakan bahunya untuk menahan serangan Dragon Seven. Memukul. Naga 7 meninju pria bertopeng dengan kekuatan penuh dan pria bertopeng itu terlempar ke belakang, terbang melewati 2 pria bertopeng lainnya dan mendarat di kepadatan di belakang mereka. 20 atau lebih orang di belakang benar-benar berantakan setelah pria bertopeng itu mendarat di atas mereka. Pak, orang-orang bertopeng di belakang berteriak dan dengan cepat naik untuk membantu berdiri. Kamu minta kematian. Ketika 2 lainnya melihat pasangan mereka terlempar ke belakang, mereka mulai meluncurkan serangan mereka ke naga 7. Setelah Dragon Seven memberikan pukulan itu, dia tidak punya banyak energi lagi. Dengan demikian, dia hanya bisa menyaksikan keduanya semakin dekat dengannya. Sangat menakutkan bahwa dia tidak mengenai titik vital pria bertopeng itu dalam pukulan terakhirnya. Jika tidak, dia setidaknya bisa melukai pria yang bertopeng itu bahkan jika dia tidak membunuh. Ketika naga 7 hendak menutup matanya untuk menunggu kematiannya. Goblok, goblok. Dia mendengar 2 suara keras. 2 ranker naga puncak bertopeng telah terlempar ke samping saat sosok muncul di belakangnya. Tidak buruk, tim naga, kata David di belakang naga 7. Dia tulus ketika mengatakan itu. Sebagai organisasi paling misterius di Summerland, tim Dragon memang elit di antara para elit. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga telah melupakan hidup mereka dan siap mengorbankan segalanya untuk Summerland pada waktu tertentu. Baik tim naga dan Falcon adalah orang-orang yang pantas dihormati. 2 ranker naga puncak bertopeng yang terlempar ke samping masih merasa kaget. Mereka bahkan belum pernah melihat orang itu sebelum tubuh mereka tiba-tiba terlempar ke samping karena rasa sakit yang luar biasa. Gedebuk, gedebuk. Keduanya jatuh ke dalam kerumunan sekali lagi sebelum orang-orang di belakang mereka kembali sadar. Beberapa dari mereka bahkan tersengkir oleh pukulan tiba-tiba. Beberapa dari mereka bahkan mulai muntah darah. Bab 472. Ranker harimau yang normal tidak akan mampu menangani akibat dari pertempuran antara ranker naga super puncak. David berdiri di depan naga 7 dan diam-diam menghela nafas percaya. Dia berhasil. Jika dia sedikit lambat, Summerland akan kehilangan jenderal lain. Dragon Ranker super puncak sudah menjadi landasan dari beberapa negara kecil.
Kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bahkan bagi kerajaan seperti Summerland. Bawa dia pergi. Serahkan padaku, kata David. Setelah ini, beberapa orang keluar dari kamp Summerland dan membawa Dragon Seven pergi. Semuanya, mulai dari serangan mendadak Naga Tujuh, hingga salah satu lawan yang mengalami cedera, keduanya menyerang Naga Tujuh secara bersamaan, dan akhirnya dua penyerang yang dibuang oleh David yang datang tepat pada waktunya, telah terjadi dalam suatu periode yang sangat singkat. Sekarang, orang-orang ini akhirnya sadar kembali. Mereka belum pernah bertemu David sebelumnya. Bahkan kedua anggota tim Vulture ini belum pernah bertemu dengan David, sehingga mereka tidak saling mengenal. Satu-satunya orang di tim Vulture yang pernah melihat David adalah nomor 9 dan Kapten Lucas. Coklat. Apalagi performa David begitu kuat sehingga mereka semua merasa dia harus menjadi cadangan yang disiapkan Summerland. Naga Tujuh melihat ke belakang David. Pria ini masih sangat muda, tetapi kekuatannya menakutkan. Dia juga bukan salah satu dari 10 anggota parlemen. Siapa ini? Sebuah sambaran petir melintas di jantung Naga Tujuh. Mungkinkah dia adalah anggota baru yang ke-11? Sangat mungkin. Kalau tidak, Naga Tujuh tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melukai dua peringkat puncak naga bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. 3 ranker naga puncak bertopeng di sisi yang berlawanan berdiri dengan bantuan orang lain. Saat ini, mereka semua memiliki darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. Luka dari 2 orang yang baru saja ditabrak David jauh lebih berat daripada yang dilukai oleh Naga Tujuh. Meskipun David bergerak dengan tergesa-gesa, dia sudah setengah jalan menuju God Rank, yang sama sekali tidak sebanding dengan puncak Dragon Ranker. Selain itu, David, dikombinasikan dengan kekuatan pikiran supernya, juga berdiri di atas dibandingkan dengan semua orang yang setengah jalan menuju God Rank. Yang kekurangannya hanyalah pengalaman tempur. Tumbuh dewasa, David hanya mengalami beberapa pertempuran. Dibandingkan dengan orang-orang yang setengah jalan menuju God Rank yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka, pengalamannya masih jauh di belakang. Namun, dengan bantuan kekuatan pikiran, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang ini. Jika dia memiliki lebih banyak pengalaman bertarung, David, dengan fisik dan kekuatan pikiran yang 2 kali lipat dari batasnya, dapat menghancurkan master lain yang setengah jalan menuju God Rank. Siapa kamu? Tanya salah satu orang bertopeng di seberang. Aku juga ingin bertanya siapa kamu. Beraninya kau menyerang Summerland. Keteganganmu, kata David dengan ekspresi kosong. Summerland akan segera menjadi harimau yang telah dideklarasikan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan menambahkan Anda, jadi berapa lama lagi Anda bisa bertahan? Saya menyarankan Anda untuk berhenti berpegang pada cara lama Anda, kata pria bertopeng itu. Berhenti berpegang pada cara lama kita. Mengapa? Apakah Anda ingin saya memaafkan Anda? Maaf. Kalian semua di sini akan mengadakan persembahan pemakaman bagi para pahlawan yang gugur di Summerland. Setelah David mengatakan itu, sosoknya menghilang. Kamu, menghancurkan. Setelah pria bertopeng itu mengucapkan kata, kamu, tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak pohon, kemudian tumpah dari mulut. Setelah ini, suara yang tak terhitung banyaknya bisa terdengar. Buk gedebuk 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 buk. Sebagai master yang setengah jalan menuju God Rank, David seperti harimau di antara kawanan domba ketika dia menyelam di dalam kerumunan. Mereka tidak punya waktu untuk melihat apa yang dia lakukan sebelum mereka dikirim terbang dengan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh mereka. Ini adalah kekalahan telak dari berbagai alam. Bahkan Justin the Tyrant, orang nomor 1 di Dragon Rank yang dikenal publik, tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan ketika dia dihadapkan dengan kekuatan penuh David, apalagi 3 Dragon Ranker puncak normal ini. Ada peluang yang lebih kecil lagi bagi mereka yang berada di bawah 3 peringkat puncak naga. Bab 473. Hanya dalam waktu kurang dari setengah menit, David kembali ke tempat dia baru saja berdiri. David telah menjatuhkan seluruh tim bertopeng lebih dari 20 orang di sisi yang berlawanan ke tanah. Selain dari 3 peringkat teratas naga, semuanya dibunuh oleh David dengan 1 pukulan. Mereka tidak bisa menahan kekuatan penuh dari seseorang yang setengah jalan menuju God Rank.
Bahkan 3 peringkat teratas naga tidak dapat menangani satu pukulan pun dari David. Alasan David meninggalkan 3 puncak Dragon Ranker hidup-hidup adalah untuk membawa mereka kembali ke Summerland untuk melihat apakah ada cara untuk membuat mereka berbicara. Pertempuran ini jelas tidak terlihat. Tidak banyak kekuatan di dunia yang bisa mengirim begitu banyak master sekaligus. Mereka perlu melihat ini sebelum mereka memutuskan bagaimana menghadapinya. Sementara David menyelesaikan pertarungan di sini, Dek telah mendorong Blaze ke tanah di medan pertempuran utama beberapa kali. Kekuatan penjaga Gatrang telah mencapai batasnya. Bahkan jika dia mengalami serangan tentatif semacam ini lebih dari 10 kali, masih akan sulit untuk melukai fondasinya secara serius. Blaze berdiri di seberang Dek lagi. Dek menyaksikan pertarungan di bawah dan menyadari bahwa kedua belah pihak kalah. Falconia menderita banyak korban sementara Summerland tidak jauh lebih baik. Dia tidak ingin melihat para elit Summerland mati dalam pertempuran karena mereka adalah harta yang luar biasa di Summerland. Api, jika Anda tidak mundur, saya tidak akan menahan diri lagi, kata Dek. Pada saat ini, Dewa Militer Summerland akhirnya menjadi serius karena dia tidak ingin melihat orang-orang di bawah terus terbunuh dan terluka. Oh, besar, biarkan aku melihat seberapa kuat yang disebut Dewa Militer Summerland sebenarnya, kata Blaze sambil berevolusi. Namun, meski terdengar riang, wajah mereka terlihat sangat serius. Baru saja, mereka hanya merasa satu sama lain. Lagi pula, ketika penjaga Gatrang terlibat dalam pertempuran serius, kerusakannya akan luar biasa. Orang-orang di bawah tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran mereka. Jika dia benar-benar dikalahkan oleh Dek dalam pertempuran tentatif mereka, maka dia juga tidak akan menjadi lawan Dek jika mereka terlibat dalam pertempuran serius. Namun, dia datang hanya untuk merasakan semuanya. Sebelum Mason meninggal, mereka harus benar-benar mengukur kekuatan sejati Summerland, baik itu di permukaan atau kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Ini agar ketika Mason mati, mereka dapat merencanakan semuanya dengan baik dan menghancurkan pertahanan Summerland dalam satu pukulan. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu apa batas tempur Dek. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang datang hari ini. Semua orang mendengarkan, berhenti berkelahi, mundur. Perintah Dek. Setelah mendengar kata-kata ini dari Dek, Dewa Militer, semua Summerlanders yang terlibat dalam pertempuran berhenti terjadi dan mundur bersama yang terluka. Api, teriak para Falconian yang tetap berada di tempat mereka. Mereka tidak berani pergi tanpa perintah khusus dari Blaze. Kalian juga harus mundur, kata Blaze. Roger, semuanya, mundur. Falconian mulai mundur dengan tertib. Setelah kedua belah pihak mundur, Dek mengganti tangannya dan tombak terbang ke arahnya dari belakang. Dengan tombak di tangan, aura Dek mengalami perubahan yang menggetarkan bumi saat dia melayang di udara. Di sisi lain, pedang muncul di tangan Blaze di beberapa titik. Blaze, karena kamu ingin menghina Summerland, jangan salahkan aku karena kejam hari ini. Setelah Dek mengatakan itu, dia mengarahkan tombaknya dan mengarahkannya ke arah Blaze. Blaze bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tombak. Begitu Wali Gatrang menggunakan senjata mereka, itu akan selalu mengakibatkan cedera atau kematian. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung dengan tinju mereka, akan sangat sulit untuk melukai lawan mereka yang berada di level yang sama dengan mereka kecuali mereka menggunakan gerakan membunuh yang sangat kuat. Namun, berbeda dengan senjata. Jika mereka tidak memberikan perhatian yang tepat dan terluka oleh senjata lawan pada tingkat yang sama dengan diri mereka sendiri, itu bukan lelucon. Ayo, Blaze memposisikan pedangnya dan berkata kepada Dek. Goblok. Bab 474. Kekuatan Dek meledak dengan kekuatan penuh. Dia berhasil bergerak lebih dari 10 meter di udara hanya dengan satu langkah dan datang ke sisi Blaze. Dia mengarahkan tombaknya ke Blaze dan Blaze dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Memperbaiki. Suara menusuk telinga tercipta saat tombak dan pedang bertemu. Itu menggema di langit seperti guntur. Dek membanting tombaknya ke pedang Blaze, dan dia hanya berhenti ketika dia mendorong Blaze sekitar 100 meter ke belakang. Kemudian, Dek dengan cepat meletakkan tombak di depan dadanya sebelum menekannya ke depan.
Ujung tombak sekali lagi bertemu dengan tempat yang sama pada pedang. Namun, kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat. Dentang, suara keras lainnya. Kali ini, tombak itu menggerakkan pedang ke dada Blaze dan Blaze terlempar beberapa ratus meter ke belakang. Ketika dia berhenti, beberapa darah tumpah dari sudut lehernya. Orang harus tahu bahwa dia tidak berdarah bahkan setelah dia ditinju beberapa kali oleh Dek. Saat ini, Dek hanya menggunakan 2 pukulan dengan senjatanya untuk membuat Blaze berdarah. Keduanya tidak berbicara saat mereka mendekat di tengah dengan kecepatan kilat. Klak-klak mendeding mendentang. Semua orang bisa mendengar suara senjata yang tak terhitung jumlahnya saling membanting. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat percikan api di udara dan mendengar suara keras yang menusuk telinga. Namun, mereka tidak bisa melihat angka apapun. Dek menggeser tubuhnya ke satu sisi untuk menghindari serangan Blaze. Pemusnahan total. Kemudian, tombak menusuk ke arah Blaze. Oleh karena itu, Blaze dengan cepat menarik pedangnya kembali dan menempatkannya di depan tubuhnya untuk memblokir serangan. Memperbaiki. Blaze kemudian terlempar beberapa ratus meter ke belakang oleh Dirk's Total Annihilation. Luka di tubuhnya semakin parah. Dek berdiri tegak dan melayang di udara dengan tombak di tangan. Dewa militer, dewa militer, dewa militer. Somerlanders yang tak terhitung jumlahnya membongkar dari bawah. Blaze, apakah kamu masih belum menyerah? Kata Dek. Dek, kau meremehkanku. Ambil ini. Setelah Blaze mengatakan itu, dia muncul di depan Dek dan mengaitkan pedangnya ke arah Dek. Dek mundur satu langkah dan menghindari serangan itu. Namun, pedang Blaze terbang dari tangannya, yang mengejutkan Dek. Dia tidak berharap Blaze melepaskan pedangnya. Jika dia tidak terluka oleh pedang, Blaze akan benar-benar kehilangan senjatanya tanpa alasan. Ini adalah tabu terbesar dalam pertempuran di antara para penjaga Gatreng. Penjaga dengan senjata benar-benar bisa menghancurkan penjaga tanpa senjata. Tentu saja, ini di bawah premis bahwa keduanya berada di level yang sama. Jika itu adalah seseorang seperti Mason, dia hanya bisa duduk di sana tanpa senjata dan penjaga lainnya tidak akan berani menyerangnya. Ini adalah kekuatan yang ditentukan. Pedang Blaze telah terlepas dari tangannya dan bermaksud mengenai Dek. Dentang. Pedang itu dikirim terbang. Rupanya Dek berhasil menarik kembali tombaknya tepat waktu dan memblokir serangan ini. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam. Sekarang, dia berada di atas angin saat dia menghadapi Blaze yang tidak bersenjata. Bab 475. Tepat ketika Dek memblokir pedang yang terbang keluar dari cengkeraman Blaze dan merasa sedikit lega, dia bergidik. Oh tidak, penyergapan. Dek bereaksi cepat dan menggerakkan tubuhnya ke kanan. Meskipun bekerja tepat waktu, pihak lain datang siap. Setelah Dek bergerak kurang dari 1 meter, sebuah bayangan muncul di sekitarnya dan menikamkan belati tajam yang dibuat khusus untuk mencerminkan. Seorang wali tetaplah manusia di penghujung hari. Meskipun tubuhnya diperkuat dari dalam keluar, dia masih akan mati jika bagian vitalnya seperti jantung, leher, dan otaknya rusak parah. Setelah Shadow Dagger menggorok leher Dek, ia mundur beberapa ratus meter dan berdiri bersama dengan Blaze. Dek tidak bergerak saat dia berdiri di tempatnya. Hangat mulai meneteskan darah dari tubuhnya. Namun, itu bukan darah yang berasal dari lengan. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk bereaksi sekarang dan tombak di tangannya tidak ada gunanya dalam hal serangan jarak dekat yang tiba-tiba seperti ini. Oleh karena itu, dia terpaksa menggunakan lengan kirinya untuk menangkisnya untuk melindungi bagian vitalnya. Belati yang dimaksudkan untuk menggorok mengulangi dengan demikian diblokir oleh lengan kirinya. Meskipun lengan hampir terpotong menjadi 2 dan lengan kirinya untuk sementara kehilangan fungsinya, setidaknya dia masih hidup. Jika itu menggorok, dia pasti akan mati bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa. Selanjutnya, dengan keterampilan medis modern bersama dengan keterampilan pemulihan supernya sebagai penjaga peringkat dewa, luka-lukanya akan sembuh dengan cepat dan kembali ke keadaan semula jika dia dirawat tepat waktu. Setelah menjadi wali peringkat dewa, pemulihan tubuhnya sangat meningkat. Selama dia tidak mengalami kerusakan pada bagian vitalnya yang akan membunuh dalam waktu singkat, dia akan dapat pulih dengan bantuan pengobatan dan perawatan modern. Oleh karena itu,
Ketika bagian vitalnya diserang, dia lebih suka menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk memblokirnya. Dek, Dewa Militer, apa pendapatmu tentang itu? Blaze bertanya sambil tersenyum ketika dia berdiri sekitar 100 meter dari Dek. Kalian Falconians hanya layak mendapatkan trik murahan, kata Dek tanpa ekspresi di wajahnya. Seolah bukan dia yang terluka. Lengannya akan terlepas dari tubuhnya. Orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti ini dan akan mulai berteriak keras. Beberapa bahkan mungkin pingsan karena rasa sakit. Namun, Dek tampak baik-baik saja. Dewa Militer Summerland memang pria yang sangat macho. Pada saat ini, dia sudah menggunakan kendali atas tubuhnya untuk menghentikan pendarahan. Dia akan segera mati kehabisan darah jika dia tidak menghentikan pendarahan yang banyak setelah arteri utama lengan diiris. Kontrol penjaga peringkat dewa atas tubuh mereka telah mencapai tahap yang sangat halus. Ketika mereka mencapai tahap ini, mereka akan mengetahui kondisi tubuh mereka dengan lebih baik daripada dokter yang memeriksa mereka. Sudah terlambat. Jangan sampai kamu tahu malu. Apakah Falconian begitu tercela dan tidak tahu malu? Kamu tidak pantas menjadi sebuah kerajaan. Summerlanders yang tak terhitung banyaknya mulai memarahi dan mengutuk keras dari bawah. Ketika mereka melihat Dek, Dewa Militer, disergap oleh Falconian dan lengan kirinya sepertinya terluka parah, semua Summerlanders sangat khawatir. Mereka sangat ingin melakukan upaya untuk memotong Falconian menjadi beberapa bagian. Bab 476. Namun, mereka tahu bahwa terburu-buru hanya akan mengakibatkan mereka bunuh diri, dan itu juga akan mempengaruhi keadaan pikiran Dewa Militer. Metode kelas rendah. Hahaha, Dick. Legitimasi adalah milik pemenang, dan itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Saya akan melakukan apapun untuk menang. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan pecundang hanya bisa tenggelam dalam debu, kata Blaze sambil tertawa. Dek tidak menanggapi Blaze. Dia menatap orang di sebelahnya yang baru saja menyergapnya. Pria itu mengenakan topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun, dia hanya tahu satu orang yang bisa bersembunyi di bawah mereka dengan cara yang begitu menakutkan dan tidak terdeteksi, bahkan dengan inderanya yang kuat. Dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai penjaga God Rank, dia adalah penguasa dunia pembunuhan. Sepertinya kamu bukan dari Falconia, jadi kenapa kamu mengincar Summerland? Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Dek berkata kepada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa, dan Blaze di sebelahnya menjawab, masalah. Dek, semua orang tahu bahwa Summerland tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan tidak memiliki energi untuk mengancam orang lain. Kamu bisa mencoba di Summerland dan melihat apakah kita tidak bisa lagi melindungi diri kita sendiri. Dengan mengatakan itu, Dek mengangkat tangan kanannya. Ujung pistol diarahkan ke kedua pria itu. Dek, kamu pikir kamu tidak punya kesempatan, kan? Anda tidak hanya sementara tidak berdaya dengan tangan kiri Anda, tetapi Anda juga menghadapi kami para penjaga. Hari ini adalah hari terakhirmu. Kalian berdua bukan tandinganku. Biarkan aku mengalami tombak suman. Ini adalah pertama kalinya pria bertopeng itu berbicara. Dengan itu, dia bergegas keluar. Dek juga bergegas keluar. Keduanya bertemu di tengah. Tombak itu bertabrakan dengan belati. Dentang. Tabrakan pertama diikuti oleh tak terhitung lagi. Dentang. Dek meraih tombak dengan satu tangan. Gerakannya tidak semulus ketika dia memiliki dua tangan, dan jelas bahwa efektivitas tempurnya berkurang setidaknya sepertiga tanpa tangan kirinya. Tetap saja, dia bertarung bolak-balik dengan pria bertopeng itu. Sementara itu, Blaze mencari peluang di samping. Hari ini, tujuan mereka adalah untuk melukai Dewa Militer Summerland, Dek secara serius. Ada dua alasan mengapa mereka tidak menahan Dek di sini ketika mereka memiliki kesempatan yang bagus. Pertama, kedua pelindung tidak memiliki cara untuk membunuh Dek, yang kehilangan lengan, tanpa terluka dalam prosesnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membawanya keluar kecuali keduanya bersedia membayar harganya. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Dek mungkin akan menyeret seseorang bersamanya. Blaze tidak mau mengambil risiko. Tidak akan yang lain.
Misi mereka adalah untuk menguji reaksi Mason dengan bekerja sama dengan kekuatan lain untuk melukai Dek secara serius. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Mason. Mason tidak bertarung dalam 20 atau 30 tahun. Banyak yang menduga dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya selama dia ada. Kedua, jika Dek terbunuh, tetapi kekuatan Mason masih sama, dia bisa membalikkan kedua kekuatan itu jika dia akhirnya kehilangan kesabaran. Pada saat itu, pihak ketiga berhasil melarikan diri saat dua pihak lainnya bertarung. Karena itu, mereka hanya bisa mengujinya untuk saat ini. Mereka menguji batas Mason dan Summerland selangkah demi selangkah. Mereka juga melakukan kontak dengan pasukan lain dari seberang perbatasan untuk menguji Summerland. Dua pasukan besar memimpin, sementara beberapa pasukan kecil dan menengah membantu menguji Summerland bersama-sama. Bab 477. Blaze berada di sela-sela mencari peluang untuk menyerang, siap untuk melukai Dek secara serius. Setelah ini, misi mereka akan selesai. Tangan Dek membeku pada saat ini. Bukan hanya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya, tapi dia juga harus mewaspadai serangan diam-diam Blaze. Itu menyebabkan pria bertopeng itu hampir melukainya beberapa kali. Membiarkannya terus seperti ini bukanlah pilihan. Pria bertopeng itu menyimpan lengan kiri Dek lagi. Dia bersandar ke satu sisi dan menyerang dengan total annihilation lagi. Dentang. Pria bertopeng itu menarik belatinya tepat pada waktunya untuk memblokir pukulan itu. Namun, kekuatan itu masih mendorongnya ke belakang. Mata Blaze bersinar. Kesempatan yang bagus. Dia baru saja akan melakukannya. Wah, suara tembakan terdengar keras. Blaze segera berhenti. Hati pria bertopeng itu langsung tenggelam saat Dek menggunakan total annihilation. Dia menyesuaikan diri dengan cepat dan menghentikan dirinya dari mundur. Kemudian terdengar suara tembakan yang keras. Peluru mematikan sepanjang 15 cm terbang melewati punggung pria bertopeng itu. Tembakan itu akan melubanginya jika dia tidak berhenti mundur tepat waktu. Dia tertutup keringat dingin. Kemudian dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Peluru itu meleset darinya tetapi menyerempet punggungnya dengan tipis. Peluru itu membakar pakaiannya dengan panas yang hebat, meninggalkan luka panjang tepat di punggung. Rasa sakit yang hebat membuatnya memburuk. Rasa sakit dari luka bakar ini beberapa kali lebih tinggi daripada luka lainnya. Bahkan ada asap di punggung. Siapa ini? Menelan rasa sakit di punggung, pria bertopeng itu menyalak. Bagaimana rasanya disergap? Asteris brengsek. Aku akan memukul kepalamu yang lain kali. Suara itu datang dari kejauhan, tetapi tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat lokasi pria itu. Quentin mengintip. Blaze berkata dengan gigi terkatup. Pria bertopeng itu mengetahui siapa yang menembaknya ketika dia mendengar nama yang diucapkan Blaze. Mereka memutuskan untuk menyerang Summerland bersama Falconia karena ingin memahami kekuatan Summerland yang sebenarnya. Orang itu adalah Quentin, anggota keempat parlemen Summerland. Dia berada di urutan kedua setelah 3 penjaga Gatreng. Dia hanya setengah langkah menuju Gatreng. Namun, Quentin adalah seorang penembak jitu. Dia telah menghabiskan seumur hidup dengan senjata. Dia sudah menjadi penembak jitu yang baik. Setelah mencapai setengah jalan menuju Gatreng, keahlian menembaknya telah lebih ditingkatkan. Dia bahkan bisa mengancam penjaga Gatreng dengan sembunyi-sembunyinya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kecakapan Quentin sebagai setengah langkah menuju peringkat dewa yang bahkan dapat mengancam para penjaga peringkat dewa. Misalnya, Quentin, yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan menemani senjata, sedikit lemah dalam aspek lain. Saat disembunyikan, dia adalah seorang master yang bisa mengancam penjaga Gatreng. Setelah diekspos dan didekati oleh musuh, semua Gatranker setengah langkah lainnya dari level yang sama dapat menghabisinya. Ini juga kelemahannya. Quentin, Anda bukan pahlawan jika terus bersembunyi di balik bayangan. Ketertarikan pada dirimu sendiri, teriak Blaze. Tidak ada yang bisa bertarung dengan mudah dengan menembak jitu yang baik yang menonton dalam gelap. Quentin tidak menjawab. Penjaga Gatreng memiliki persepsi yang kuat. Terlalu banyak bicara akan memberikan posisi seseorang. Begitu lawan mereka mengetahui di mana dia berada,
keuntungannya langsung menjadi kerugian. Quentin, ada apa? Kucing mendapatkan lidahmu. Apakah Anda Sommerlanders semua memek? Hahaha. Blaze secara verbal memicu Quentin dan merasakan lokasinya. Namun, Blaze kecewa karena Quentin berhenti menjawab. Setelah berteriak sendirian untuk sementara waktu tanpa mendapatkan hasil apapun, Blaze pergi ke pria bertopeng itu tanpa membuang-buang napas. Bab 478. Dia tidak bisa melihat ekspresi pria bertopeng itu, tetapi dia bisa merasakan rasa sakit pria bertopeng itu di tubuhnya yang gemetar. Muncul di belakang pria bertopeng, dia melihat bagian belakang pakaiannya sedikit terbakar. Bekas luka bakar yang besar juga menjalar di seluruh punggung. Kulit yang menutupi lukanya sudah sedikit gosong. Blaze bergidik melihat luka itu. Bagaimanapun, Guardian adalah daging dan darah, dan tidak semua orang bisa bertarung seperti Dek dengan satu tangan terpotong menjadi dua. Dengan Quentin mengintai, rencana mereka untuk melukai Dek secara serius kemungkinan besar akan gagal. Pria bertopeng itu juga menderita rasa sakit yang hebat di punggungnya. Dia ingin membunuh orang yang melakukan ini padanya. Namun, dia ingin kembali dan merawat lukanya terlebih dahulu. Selain itu, tembakan itu membuat trauma. Dia tidak bisa fokus sepenuh hati pada pertempuran lagi. Dia akan membalas dendam ketika dia mengalahkan Sommerland. Dia dan Blaze saling memandang. Ada kepasrahan di mata mereka. Blaze berkata kepada Dek, "Dek, kami sudah selesai untuk hari ini. Sommerland ada di ujung talinya, dan tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkannya. Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan." Dek menjawab, "Kita akan melihat. Ayo pergi." Dengan itu, Blaze mundur dengan pria bertopeng itu. Awak Falconia mengikuti. Dek juga merasa lega setelah melihat Blaze dan yang lainnya pergi. Itu akhirnya berakhir. Baru setelah dia rileks dan rasa sakit menjalar ke kepalanya, dia mulai merasakan kelemahannya. Menghadapi penjaga Blaze dan pria bertopeng, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan di masa jayanya. Belum lagi dia kehilangan lengan kirinya dalam penyergapan. Dia mungkin akan mati di sini hari ini jika Quentin tidak tiba di sini tepat waktu. Dia hanya menahan napas sekarang. Ini karena dia tidak bisa pingsan. Begitu dia melakukannya, tidak ada satupun di sini yang memiliki peluang. Dia harus merawat lengan kirinya sesegera mungkin. Pria bertopeng hampir memotong setengah dari lengan di kedua serangan. Itu bukan lelucon, karena serangannya hanya pada posisi yang berbeda. Kembali ke kamp Sommerland. Ten, beladau. Ten, beladau. Ten, beladau. Banyak orang menyapanya dengan hormat. Dia adalah dewa militer Sommerland. Dia adalah orang yang menjaga perbatasan Sommerland. Semua orang memandang Dek dengan kekaguman. Tidak masalah. Jangan khawatir, kata Dek. Tim medis sedang menyelidikinya. Setelah pemeriksaan singkat, dia berkata, "Tuan Dek, lengan kirimu terluka parah dan membutuhkan perawatan segera. Silakan ikut dengan saya." Petik 2. Baiklah. Dek pergi dengan tim medis. Semua orang mulai mundur. Seorang pria berpakaian dengan warna yang sama dengan lingkungannya berbaring tak bergerak di rumput. Tubuh dan wajahnya juga tertutup cairan hijau. Dia benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Orang ini adalah Quentin Snow, anggota keempat parlemen Sommerland. Dia juga satu-satunya yang mengetahui ancaman penjaga Gatreng meskipun setengah langkah Gatreng. Ini hanya dalam kondisi tertentu, tentu saja. Dia bukan tandingan Gatranker setengah langkah jika dia melawan mereka secara langsung. Namun, pistol di tangan adalah mimpi buruk semua orang ketika mereka berada di wilayahnya. Bab 479. David kembali ke Sommerland. Sementara itu, pria bertopeng dari kelompok 3 peringkat teratas naga telah dikirim ke tentara. Tugasnya sudah selesai, dan sisanya bukan urusannya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingin melihat apakah sistem dapat membuat sinyal nirkabel yang tidak terpengaruh oleh medan magnet. Jika memungkinkan, Islik Capitals akan pindah ke komunikasi berikutnya. Mereka akan menghabiskan uang untuk satelit komunikasi. Mereka akan menghabiskan uang membangun menara sinyal di seluruh dunia juga. Ini membutuhkan banyak poin mewah. Persis seperti itulah yang dibutuhkan David saat ini.
Mereka tidak hanya akan mampu mengendalikan jaringan komunikasi dunia. Mereka juga bisa mendapatkan banyak poin mewah. Mereka akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. David mulai berkeliaran di hutan primitif di perbatasan Summerland dengan banyak perangkat komunikasi di tangan, melakukan eksperimen di bawah berbagai medan magnet kuat dan lemah untuk memverifikasi idenya. Apa yang akhirnya dia temukan adalah bahwa sistem tersebut dapat melindungi sinyal nirkabel dari gangguan medan magnet. Tidak masalah apakah itu 1 atau 10 telepon, semuanya tidak terhalang. Akhirnya, David bahkan menggunakan pemancar sinyal, dan menemukan bahwa tidak ada masalah setelah sistem terhubung. David tidak meragukan keajaiban sistem. Karena dia telah mengkonfirmasinya, dia mulai mengaturnya. David memulai Islik Communication dengan memilih orang-orang dari divisi Capital City dan Springfield. Kemudian dia mengalokasikan $500 miliar untuk Islik Communication. Dia menyuruh mereka membangun menara sel di Summerland. Sementara itu, dia menghubungi Tuan Tua Stefani dan meminjam 2 profesor dari Departemen Riset Ilmiah Summerland untuk membantu komunikasi Liga Timur membangun satelit komunikasi. Semuanya segera siap. Segera setelah menara seluler dan satelit dibangun, sistem akan terhubung. Komunikasi di seluruh Summerland tidak akan terganggu oleh medan magnet. Kemudian, dia bisa go global. Sementara itu, poin mewahnya akan meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, eksekutif senior Islik Capital secara pribadi mendiskusikan apa yang salah dengan bos mereka. Mereka akan langsung masuk ke wilayah baru bahkan ketika ibu kota Liga Timur sudah memiliki banyak masalah untuk ditangani. 1. Meskipun demikian, tidak ada yang menanyainya. Bukan hanya pemilik tunggal David Islik Capitals, tetapi setiap langkah acak yang dia lakukan telah membawa Islik Capitals ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang memiliki kepercayaan buta kepada Daud. Tidak ada yang bisa mengubah startup menjadi aset triliunan dolar dalam waktu kurang dari 6 bulan. David adalah legenda di antara karyawan Islik Capitals. Terlepas dari keraguan mereka, semua orang bertekad untuk mengikuti perintah David. Mereka ingin melihat keajaiban apa yang bisa diciptakan oleh bos legendaris kali ini. David baru saja menyelesaikan pengaturan untuk Islik Communication ketika dia menerima telepon dari Pearl. Hai, Nona Pearl, bagaimana kabarmu hari ini? Apa kau sudah terbiasa dengan pekerjaan barumu? David bertanya. Tidak buruk, kami punya banyak uang untuk bekerja, dan itu berjalan dengan baik. Tidak akan lama sebelum kita kembali, jawab Pearl. Cobalah yang terbaik dan kembalilah secepat mungkin. Baik, ingat apa yang kamu janjikan padaku ketika kamu pergi. Mutiara bertanya tiba-tiba. Ya, bagaimana aku bisa lupa? David menjawab dengan canggung. Dia tidak tahu bagaimana melakukan ini dengan Pearl. Dia dulu menganggap dirinya lebih sebagai orang yang setia. Mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil dengan Celia, dia memilih untuk bersama Sarah, segera mengakhiri ide-idenya yang mustahil. Namun, dia sekarang menjadi ragu-ragu. Bab 480. Dia tidak ingin menyakiti 2 wanita yang telah berbuat begitu banyak untuknya. David pusing memikirkannya. Bagus kalau kamu ingat. Liddell, saya juga mendengar bahwa Anda akan berkomunikasi. Pearl bertanya dengan nada berubah. Ya, aku merencanakan segalanya. Islik Capital setelah membangun Islik Communication sebagai anak perusahaan, yang kemudian akan membangun menara seluler di seluruh Summerland dan di seluruh dunia sebelum beralih ke komunikasi, jawab David. Liddell, dengan segala hormat, bukankah agak terburu-buru untuk beralih ke komunikasi ketika industri sudah didominasi oleh segelintir raksasa? Selain itu, investasi awal sangat besar. Bagaimana kita bisa merebut pasar dan menutup biaya kita? Mutiara bertanya lagi. Meskipun dia mempercayai David, Pearl tidak melihat masa depan dalam komunikasi. Komunikasi di seluruh dunia sekarang didominasi oleh raksasa super. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari ibu kota Liga Timur. Mereka semua adalah raksasa finansial. Pearl tidak tahu apa yang harus dilakukan Islik Capitals untuk bersaing dengan mereka. David memutuskan untuk memberitahu Pearl terlebih dahulu karena dia adalah manajer umum Islik Capitals. Oleh karena itu, dia berkata, Nona Mutiara,
Anda tahu tentang medan magnet bukan? Ya, jawab Mutiara. Dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Namun, sebagai manajer umum Islip Capitals, dia telah mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh masyarakat kelas atas. Orang biasa tidak akan tahu apa itu medan magnet. Medan magnet mengganggu sinyal nirkabel. Namun, mereka tidak pernah mempedulikan hal tersebut karena mereka hanya menganggap sinyalnya buruk di tempat-tempat tertentu. Kalau begitu kamu pasti tahu bahwa medan magnet itu mengembang, kan? David bertanya lagi. Ya, ada kemungkinan medan magnet akan menutupi setiap inci bumi di masa depan, dan sinyal nirkabel yang ada akan terputus. Saat itu, kami hanya bisa menggunakan komunikasi kabel. Jika saya katakan saya dapat membuat komunikasi nirkabel bebas dari gangguan medan magnet, apakah menurut Anda kita masih perlu mengambil alih pasar? Apa kamu serius? Mutiara bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, saya tidak perlu bercanda tentang hal itu. Kami sedang membangun menara seluler untuk masa depan. Kami tidak perlu mengambil alih pasar karena kami memiliki satu-satunya sinyal nirkabel yang tidak akan terganggu oleh medan magnet. Orang-orang tidak punya pilihan selain memilih kami. Yah. Mutiara tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Apa yang dikatakan David terlalu berdampak pada dirinya. Jika itu menjadi kenyataan, Islip Communication akan menjadi satu-satunya perusahaan komunikasi nirkabel yang ada. Dia tahu apa artinya ini. Itu adalah kesempatan Islip Capitals untuk lepas landas. Islip Capitals bisa menjadi pembangkit tenaga keuangan global berikutnya. Tapi ini antara Anda dan saya untuk saat ini, Nona Pearl. Anda harus merahasiakannya. Jika tidak, seseorang akan menghentikan kita membangun menara seluler. Kuenya terlalu besar, dan kami mengambil mangsa dari rahang harimau. Bahkan jika mereka tidak bisa membuatnya sendiri, mereka juga tidak akan membiarkan kita mengembangkannya. Saya mengerti. Saya juga bisa mulai membangun menara seluler. Itu akan menghemat banyak waktu kita. Ya, bangun saja menaranya, setelah itu pemancaran akan disatukan. Jika seseorang menghalangi, jangan khawatir tentang uangnya. Masalah apapun yang bisa diselesaikan ketika uang bukanlah masalah. Mengerti. Setelah mengakhiri panggilan dengan Pearl, David tenggelam dalam pikirannya. Semuanya berjalan baik untuk ibu kota Liga Timur, dan dia tidak dibutuhkan di banyak tempat. Dia harus menabung cukup banyak poin sesegera mungkin sehingga dia bisa membuat invasi dengan tubuhnya. Hanya dengan membuat terobosan dengan tubuhnya dan mencapai kekuatan penjaga Gatreng, dia akan bisa melakukan lebih banyak. Selain itu, Summerland sekarang berantakan. Dia melihat panel sistemnya. Poin mewahnya sudah mencapai 8.000 poin. Itu juga berarti dia kekurangan sekitar 2.000 poin. Pada tingkat saat ini, itu hanya akan memakan waktu paling lama 10 hari lagi. Oleh karena itu, David akan mengambil langkah penting dalam waktu kurang dari 10 hari jika semuanya berjalan dengan baik. Dia akan naik dari Gatreng setengah langkah ke Gatreng dan menjadi wali.